teman-teman semua. Semangat pagi. Yang kami hormati Pembina Yayasan Kuliah Thayyibah Dr. Anda Jaini Oktiani, yang kami hormati pengawas SD Wadul Jami di Bantai Ibu Jaridian di SPD Maturnuwun Sampurawo, yang kami hormati Yayasan Kuliah Thayyibah Purwokerto Bapak Dr. Adi Yuwono MSI beserta segenap pengurus Yayasan Kuliah Thayyibah, yang kami hormati Ketua Komite SD kita Ibu Dian Cahyani pribadi beserta pengurus komite yang lain. Maturnuwun sudah rawuh. Yang kami hormati pula para kepala sekolah dari DP kita, SMP kita, BKBM SMK kita, serta kepala unit Yayasan Kuliah Thayyibah. Yang kami hormati juga segenap tamu undangan, ada pelatih sepak bola, ada pelatih renang. Maturnuwun sudah hadir. Kemudian yang kami hormati pula ada Kepala Bagian Pendidikan Ustazah Ina Siti Aini, ada pengawas Yayasan FTC Supriyatno, dan segenap ustaz-ustazah SD kita, serta Bapak Ibu wali murid kelas Salman Al-Faris. Maturnuwun sudah rawuh, dan anak-anak kami yang kami cintai dari kelas Salman Al-Faris serta kelas 4 dan kelas 5 dan kelas 3 sebagainya. Sungguh luar biasa momen di pagi hari ini. Alhamdulillah kita ucapkan sebagai bentuk syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa rahmat dan karunia-Nya tentu kita belum tentu bisa berdiri di sini. Insya Allah di pagi hari ini kita diberikan suasana yang hangat, suasana yang ceria, yang kita sambut dengan badan yang sehat, dan semoga insya Allah dalam keadaan bahagia semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman, yang senantiasa istiqomah mengikuti tuntunannya, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiran, sudah berkenan hadir memberikan semangat dan support kepada sekolah SD kita khususnya, dan kepada anak-anak semua. Kemudian di momen yang indah ini kami ingin mengucapkan selamat dan semangat untuk kelas Salman Al-Faris. Teman-teman menyandang angkatan kelas Salman. Sahabat Salman itu terkenal dengan sikapnya yang percaya diri, yang gigih, ulet dan berani sejak muda. Jadi ini semoga menjadi semangat dan giroh teman-teman dalam melangkah maju untuk terus menapaki jenjang pendidikan selanjutnya dan menapaki kehidupan sehari-hari. Pesan Ustaz, satu, prestasi terbaik teman-teman adalah konsisten dalam kebaikan. Itu susah, tapi saya yakin teman-teman bisa. Teman-teman yang biasa sholat subuh berjamaah, lanjutkan. Biasa sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya 5 waktu, lanjutkan. Teman-teman biasa sholat sunnah duha, sholat rawatib, lanjutkan. Teman-teman biasa bertutur kata yang baik, lanjutkan. Teman-teman biasa membantu ayah bunda di rumah, merapikan tempat tidur sendiri, menyiapkan peralatan sekolah sendiri, lanjutkan. Teman-teman biasa buang sampah di tempatnya, teman-teman biasa cuci alat makan sendiri, lanjutkan. Kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah teman-teman lakukan, sudah teman-teman latih, lanjutkan. Teman-teman sudah semakin dewasa, usianya bertambah, Ustaz yakin tanggung jawab teman-teman dan peran teman-teman menjadi seorang pemimpin pasti akan bertambah. Luar biasa sekali. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman kelas Salman Al-Faris. 7 laki-laki dan 1 orang putri, luar biasa. Ada Mas Fatan, Mas Nikyas, Mas Aryo, Mas Enzi, Mas Zidan, Mas Aymar, Mas Sakif, dan Mbak Putri. Insyaallah tidak ada yang lewat ya tadi. Luar biasa. Teman-teman silakan lanjutkan belajar kalian, karena sejatinya lulus SD itu baru dimulai teman-teman belajar. Di SD latihan belajar. Ya, teman-teman kalau di SMP dan SMA benar-benar harus belajar.
Nah di SD baru latihan belajar. Karena di SD ini kita mungkin belum panen. Kalau di SD ini masa pertumbuhan, masa pembiasaannya. Jadi panennya saya yakin nanti setelah teman-teman SMP SMA bahkan setelah dewasa. Jadi di usia SD ini kita benar-benar mencoba untuk merawat teman-teman. Dan bagi adik-adik kelas 3, 4, 5, silakan contoh teladani dari kakak kelas kalian yang memang baik. Kalau ada sedikit yang kurang baik ditinggalkan. Dan seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu, teman-teman berbangga lagi menjadi alumni SD kita. Kalau ditanya dari mana, jawab dari SD kita. Ya, alhamdulillah juga sudah hadir beberapa alumni, ya, ada Mas Sultan, ada Mbak Amara tadi. Ini contoh-contoh alumni yang bisa menjadi teladan. Alhamdulillah, ini angkatan ke-7 berarti. Kemudian jangan lupa main-main ke sekolah. Silakan, sekolah selalu terbuka untuk teman-teman mampir, untuk teman-teman main. Beberapa minggu yang lalu saya masih di kantor sekitar 4:30. Tiba-tiba ada anak masuk, saya kaget. Assalamualaikum, salam. Ustaz, alhamdulillah saya terima unsur khusus. Ternyata angkatan pertama SD kita sudah ada yang terima kuliah. Luar biasa. Saya di situ, alhamdulillah masih ingat jawabnya. Anak itu main di kantor. Mas, ngapain ngantar kakak? Kebetulan adiknya Mas Nuh. Ya saya sempat panggil, yaitu Mas Nuh, kemarin putra dari Ongkus. Main kantor cerita, alhamdulillah sudah masuk unsur proses peternakan. Nah cerita-cerita bahagia seperti ini itu menjadi semangat bagi kami. Dan guru-guru itu sangat senang ketika ada teman-teman alumni yang main. Kemarin beberapa waktu yang lalu juga Mas Sultan dan teman-teman yang main, ya cerita tentang SMP-nya seperti ini main. Beberapa waktu yang lalu ada juga alumni yang lain. Setelah 5 itu mereka masih pede main di sekolah. Ya, mereka masih pede ada gurunya. Dan ternyata ya ada ustazah kita orang itu ya dosen. Karena mereka tahu biasanya ustazah itu sampai sore. Mereka katanya ada kegiatan di SMK dekat sekolah itu terus mampir di sekolahnya luar biasa. Nah, ini harapan kami seperti itu teman-teman. Ada waktu kapan waktu main mampir ya di sekolah. Teman-teman ada kemampuan apa yang mau dibagi di sekolah, silakan nanti bisa disaringkan dengan adik-adik kelasnya. Insya Allah kita siapapun yang sekolah di SD kita, mau yang sudah lulus dari sekolah, kita jadi satu keluarga. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ayah bunda semuanya yang sudah percaya. Karena pendidikan di sekolah tidak akan berjalan tanpa ada kolaborasi. Tadi kita sudah mendengar bersama surat Al-Luqman yang dibacakan anak-anak tadi, ayat 13 dan 14. Pesan pertama itu diberikan orang tua. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kau syirik. Jadi ini pesan pertama, pondasi pertama itu dari orang tua. Kita sekolah tinggal melanjutkan pondasi yang sudah diberikan dari orang tua. Jadi saya yakin karena kolaborasi yang baik inilah pondasi yang sangat luar biasa dari orang tua pasti akan mewujudkan anak-anak yang luar biasa, soleh dan solehah. Karena orang tua itu punya potensi mendapatkan 3 hal yang luar biasa. Rasulullah menyampaikan amal kita itu tidak akan terputus setelah kita meninggal. Yang pertama amal jariah, orang tua pasti masih ke anak. Yang kedua ilmu yang bermanfaat, orang tua juga pasti ngasih ke anak. Misalkan diajarin makan pakai tangan, diamalkan terus diajarkan ke anak nanti, itu menjadi ilmu yang bermanfaat yang luar biasa. Dan yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan orang tua. Jadi teman-teman jangan lupa doakan orang tua kalian setelah selesai sholat. Dan kami mohon sebagai guru juga meminta doa dari kalian semua. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menemani teman-teman kelas saman, baik dari kelas 1 maupun dari pertengahan kurang bisa maksimal. Sekolah memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami mengharapkan silaturahmi tidak terputus hingga saat ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi
2025-2026. Keputusan Kepala Sekolah Dasar Korea Taiba Purwokerto nomor 400.3.11.6/2026 tentang penetapan kelulusan murid SD Korea Taiba Purwokerto tahun ajaran 2025-2026. Kepala Sekolah Dasar Korea Taiba Purwokerto menimbang bahwa peserta didik telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan telah melaksanakan evaluasi menurut syarat kelulusannya, maka perlu dikeluarkan penetapan kelulusan murid tahun ajaran 2025-2026. Mengingat satu dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Kepala Sekolah Dasar Korea Taiba Purwokerto tentang penetapan kelulusan murid SD Korea Taiba Purwokerto tahun ajaran 2025-2026. Pertama, nama-nama murid yang terdaftar adalah murid SD Korea Taiba Purwokerto yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan mengikuti ujian sekolah tahun ajaran 2025-2026. Kedua, komponen penilaian kelulusan ditentukan berdasarkan proses pembelajaran dan ujian sekolah yang meliputi nilai laporan kemajuan belajar, nilai ujian satuan pendidikan, dan nilai kehadiran dan kedisiplinan. Ketiga, penentuan kelulusan murid berdasarkan analisis komponen penilaian kelulusan yang dinyatakan pada lampiran hasil kelulusan. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Karangsalam Kidul tanggal 2 Juni 2026. Kepala SD Korea Taiba Purwokerto ditandatangani dan distempel Ustaz Muhammad Syaifudi STT SPD. Berikutnya perkenankan kami membacakan nama siswa-siswi SD Korea Taiba Purwokerto angkatan ke-7 tahun ajaran 2025-2026. Ananda Kenzi Hafizi Antara, Purwokerto 9 Januari 2013, putra dari Bapak Bintara Citra dan Ibu Ani Setiawati. Selama SD kita mendapatkan prestasi sebagai peserta pekan spesial Olimpik Kabupaten Banyumas cabang lomba lompat jauh putra tahun 2025. Ananda Aimar Radinka, Tangerang 26 Juli 2024, putra Bapak Utomo Hendro Baskoro dan Ibu Nurmala Dewi. Selama di SD kita mendapatkan prestasi sebagai juara 2 O2 SN cabang lomba bulu tangkis putra tingkat Kecamatan Gedung Banteng tahun 2024, juara 2 O2 SN cabang lomba bulu tangkis putra tingkat Kecamatan Gedung Banteng tahun 2025. Ananda Hasan Widya Surabadi, Jepara 19 Juni 2013, putra dari Bapak Iki Salam dan Ibu Indra Susanti. Selama di SD kita mendapatkan prestasi sebagai juara 2 Festival Kehumasan Kendali Sadar tingkat Gojek Banyumas kategori video pembelajaran kepramukaan 2023, juara Harapan 3 Festival Kehumasan Kendali Sadar tingkat keluarga Jangan kategori video pembelajaran kepramukaan tahun 2023, juara Harapan 3 Maksi tingkat Kecamatan Gedung Banteng kategori wudhu dan sholat tahun 2024. Ananda Elisya Anindya Putri, Purwokerto 20 Desember 2013, putri Bapak Kuat Trianto dan Ibu Nining Lukmaisaro. Selama di SD kita mendapatkan prestasi sebagai juara 2 Festival Kehumasan Kendali Sadar tingkat Warcap Banyumas kategori video pembelajaran kepramukaan
perlombaan tahun 2023. Juara harapan 3 Festival Kehumasan dengan sadar tingkat keluarga Jateng kategori video pembelajaran kepramukaan tahun 2023. Ananda Jafir Sagif Elsa Raden, Wonosobo 18 Februari 2013. Putra dari Bapak Rifki Pahlevi dan Ibu Santika Andriani, selama di SD kita mendapatkan prestasi sebagai peserta Pekan Spesial Olimpik Kabupaten Banyumas tahun 2025. Ananda Muhammad Fakran Mubina, Banyumas 2 Maret 2014. Putra Bapak Mas Rikan dan Ibu Khairia, selama di SD kita mendapatkan prestasi sebagai juara 2 Festival Kehumasan dengan sadar tingkat keluarga Banyumas kategori video pembelajaran kepramukaan 2023. Juara harapan 3 Festival Kehumasan Kendari Sadar. Juara 2 Seni Solo Kreatif Kejunda Konstitu Championship 12 2024. Juara 2 O2SM Cabang Lomba Pencak Silat Putra tingkat Kecamatan Kedung Banteng tahun 2024. 5. Ananda Aryo Rahardian, Purwokerto 28 Februari 2014. Putra dari Bapak Cahyo Indarto dan Ibu Dina Septioli, selama di SD kita mendapatkan prestasi sebagai peserta Jambore Penggalang Kuaran Kabupaten tahun 2024. Ananda Muhammad Sidan Arziki, Banyumas 26 Agustus 2013. Putra Bapak Eko Setio Gunawan dan Ibu Yuliani Triastuti, selama di SD kita mendapatkan prestasi sebagai juara 3 lomba kompetisi bola basket BWA Festival Basketball 2026. Kepada teman-teman kelas 6 untuk menaiki panggung kembali. Oke. 1 2. Oke, lihat sini. 1
3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih.